Di bulan Juni tanggal 11 tahun 1962, ada 3 orang narapidana nih yang berhasil kabur dari penjara paling ketat yang ada di Amerika Serikat, yaitu penjara Alcatraz. Tapi setelah mereka kabur, setelah mereka dinyatakan kabur, gak ada orang yang tahu nih gimana nasib mereka gitu. Apakah mereka berhasil kabur, ataukah mereka malah justru meninggal di saat proses mereka kabur gitu. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas 3 orang yang berhasil kabur dari penjara Alcatraz di tahun 1962. Pas gue lagi surfing di internet, gue nemuin kasusnya The Alcatraz Escape. Nah, sebelum kita ngebahas nih 3 orang yang berhasil kabur dari penjara yang dibilang terketat yang ada di Amerika, gue mau ngasih tahu nih sejarah dari Pulau Alcatraz ini, sejarah dari penjara Alcatraz ini gitu. Jadi Alcatraz ini merupakan sebuah pulau yang terletak di Teluk San Francisco, California, Amerika Serikat. Nah, Alcatraz ini pertama kali dibangun tuh nggak langsung jadi penjara. Awalnya dia ini dibangun buat instalasi militer di tahun 1850, kemudian diubah jadi penjara militer. Nah, jadi penjara militer itu sampai tahun 1933. Di tahun 1934 barulah pulau ini tuh dijadiin penjara federal gitu. Penjara yang ditujukan buat narapidana kelas kakap, penjahat-penjahat yang jahat gitu. Ataupun narapidana yang suka buat masalah di penjara lainnya gitu. Kayak misalkan suka ngebunuh sesama napi, sering buat kerusuhan, ataupun yang suka kabur gitu. Nah, ini bakal dipindahin ke Alcatraz ini. Nah, penjahat-penjahat kelas kakap yang di Amerika itu sempat masuk ke penjara ini, kayak Al Capone, terus Robert Franklin, terus ada Alvin Krapis dan mafia-mafia lainnya gitu yang kelas kakap deh pokoknya, yang doyan ngerampok, doyan ngebantai-bantai orang tuh pasti dibawa ke Alcatraz pada akhirnya. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, penjagaan di penjara ini tuh sangat ketat gitu. Penjaganya tuh dikasih senjata, terus di penjara sendiri pun dikelilingi sama tembok-tembok yang tinggi gitu. Jadi secara logika, secara teori itu mustahil buat para narapidana ini buat kabur. Selain itu juga Alcatraz kan dikelilingi laut ya nggak, di tengah laut dia. Jadi orang mau kabur kemana? Mereka mau berenang, gak bisa, jauh, dan arus di Teluk San Francisco ini lumayan kuat gitu. Jadi orang kalau berenang doang bakal meninggal gitu, apalagi di kondisi cuaca yang gak pas. Jadi 3 orang ini tuh bisa kabur tuh menjadi kasus yang membingungkan semua orang gitu. Kok bisa lolos mereka? Gimana caranya? Pakai apa? Nah, sebelum tahun 1962, napi-napi maupun orang-orang tuh nganggep kalau udah masuk Alcatraz lu gak bakal bisa kabur gitu. Nunggu waktu tahanan lu selesai aja gitu. Tapi di tahun 1962 ada 3 orang yang bernama Frank Morris, John Anglin, dan Clarence Anglin yang berhasil kabur dari penjara yang dibilang super ketat ini. Keberhasilan mereka ini itu nunjukin kalau buat kabur dari penjara ini itu kemungkinannya kecil tapi nggak mustahil. Nah, di malam hari tanggal 11 Juninya tahun 1962, mereka ini sebelum kabur itu ngebuat kayak boneka-bonekaan kepala dari bubur kertas gitu yang mereka bikin buat ngegantiin kepala mereka gitu. Jadi dia bakal naruh kepala itu di tempat tidur mereka, terus bakal diselimutin sampai pipi. Jadi kalau penjaga ngecek itu ngiranya tuh kalau mereka tuh lagi tidur aja gitu, dan ya udah nggak ada kecurigaan apa-apa gitu. Dan setelah mereka melakukan itu, mereka kabur nih dari penjara ini, dan semenjak saat itu mereka nih nggak pernah terlihat maupun terdengar kabarnya gitu. Jadi orang tuh masih bingung apakah dia beneran selamat atau emang tenggelam gitu tengah laut. FBI dan penegak hukum setempat itu sampai bertahun-tahun buat mencari tahu nih kabarnya si 3 orang ini, apakah mereka beneran meninggal ataukah mereka kabur tapi ngumpet di luar negeri gitu. Bahkan si penegak hukum dan FBI ini itu nggak bisa nemuin jejak mereka, padahal mereka rame-rame gitu loh, bertiga, tapi mereka nggak sanggup. Nah, karena kesusahan inilah banyak teori yang muncul tentang apa yang terjadi sama tahanan-tahanan ini. Ada yang bilang kalau mungkin aja mereka ini tenggelam gitu pas mereka nyoba nyebrang dari Alcatraz ke Pulau Angel ya kan. Nah, ada juga yang berteori kalau mereka ini tuh sempat terlihat di luar negeri ataupun di dalam negeri tapi beda tempat gitu, kayak di Brazil kalau luar negeri, kalau di dalam negeri kayak di Maryland ataupun di Florida. Nah, kalau kita ngomongin lokasinya Alcatraz ya, emang secara lokasi ini strategis banget buat dijadiin penjara gitu. Bahkan selama hampir 3 dekade setelah tempat ini jadiin penjara, itu gak ada napi yang bisa kabur dari tempat ini. Ada yang sempat nyoba, tapi mereka ini gagal semua gitu. Lebih tepatnya di tempat ini sebelum tahun 62 itu udah pernah 12 kali dicoba sama napi-napi yang berbeda buat kabur gitu. Nasib mereka gak pernah baik gitu, mereka selalu gagal. Ada yang ditembak, ada yang tenggelam lah pas lagi berenang, ada yang malah ditangkap gitu karena gak bisa nyari jalan keluar. Nah, terus kok bisa si 3 orang ini itu bisa keluar? Kok bisa mereka nyari celahnya gitu? Nah, 3 narapidana Alcatraz ini yang menjadi satu-satunya kelompok yang bisa kabur dari penjara ini itu udah merencanakan buat kabur itu dari akhir tahun 1961. Nah, yang bikin rencananya itu bernama Frank Morris. Dia ini penjahat dengan karir yang isinya tuh ngerampok, perampokan bersenjata, dan dia juga ternyata nih dilaporkan memiliki IQ 130. Berarti dia bisa dibilang pinter gitu. Kok kalian tahu film Prison Break, dia kayak Michael Scofield ya, makanya dia ngerancang nih, menarik. Nah, dia ini
tahu kalau kabur tuh nggak bisa sendirian. Akhirnya dia merekrut 3 orang. Awalnya tuh 4 orang guys, tapi yang berhasil keluar tuh cuma 3. Nah yang dia rekrut adalah kakak beradik yang bernama John dan Clarence Anglin yang berasal dari Georgia, yang dia ini udah sering rampok berdua dari kecil, dan 1 orang pencuri mobil yang bernama Alan West dari New York. Nah si Morris ini ngumpulin kayak squad gitu buat ngejalanin rencana nekatnya dia gitu. Dia pikir gue tahu nih celah-celah biar bisa kabur dari ini. Nah keempat pria itu selama 6 bulan mereka nih ngumpulin barang-barang gitu buat dijadiin alat biar mereka bisa ngebongkar-bongkar dinding, buka jalan buat kabur. Mereka nih ngambil mata gergaji, sendok, terus mereka bikin bor rakitan lah yang mereka curi gitu. Nah begitu mereka udah dapetin alat-alat ini, mereka nih perlahan-lahan ngebolongin dinding yang ada di sel mereka gitu buat memperlebar saluran ventilasi biar mereka nih bisa masuk gitu, biar bisa kabur. Nah ini yang jadi pertanyaan adalah, kan kalau mau ngebongkar dinding kan suaranya gede tuh, ataupun dia mau ngebuka ventilasi kan suaranya gede tuh. Terus gimana cara dia ngumpetin suara tersebut? Nah mereka ini melakukan aksi mereka itu di malam hari di saat adanya jam musik nih kalau di penjara, atau music hour yang ditentukan di blok sel mereka gitu. Jam bermusik atau music hour tuh apaan nih? Jadi music hour itu sendiri merujuk kepada pertunjukan musik dari para narapidana gitu. Jadi kayak buat rekreasi mereka gitu biar nggak bosan-bosan banget lah di dalamnya kan. Nah meski bukan acara formal yang dijadwalkan secara rutin, para narapidana ini terkadang diizinkan buat mainin alat musik, ngeband segala macem gitu di hari libur mereka lah. Nah mereka boleh pakai alat musik apapun, saxophone, gitar, drum segala macem. Pokoknya mereka boleh main musik deh. Karena kan kalau main musik itu lumayan gede suaranya kan rame. Dari sinilah mereka nih make suara tersebut buat ngebongkar-bongkar dinding, membuka-buka ventilasi. Mereka berempat tuh. Jadi suaranya disamarin sama suara musik. Kan kalau ada lobang atau ada ventilasi dicopot itu kan kelihatan tuh. Terus gimana cara mereka nutupinnya? Mereka ini nutupin lobang tersebut pakai kardus yang udah dicat dengan warna yang sama kayak dinding sel mereka. Jadi si Frank Morris ini itu emang bener-bener jenius gitu. Karena dia mikirin ini semua matang-matang sampai bisa tahu gimana caranya buat nutupin lubang dinding gitu. Nah jalan yang mereka buat ini itu ngebuat para tahanan ini bisa mengakses terowongan utilitas yang nggak ada penjaganya gitu, yang membentang di belakang sel gitu. Nah dari sana mereka nih bisa naik ke lantai atas gedung yang kosong, gak ada orang. Nah di tempat itulah mereka ini ngerakit perahu karet gitu, perahu buatan. Perahu buatan itu ukurannya 1,8 meter kali 4,5 meter yang terbuat dari 50 jas hujan yang mereka curi maupun yang mereka dapat dari narapidana yang lain gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, mereka berempat ngebuat kapal selama itu ya kan tanpa ketahuan. Wow. Karena kan ngebikin perahu karet kan nggak cepet nih. Kamar sel nggak boleh kosong dong. Terus gimana mereka caranya biar nggak ketahuan penjaga gitu? Ya mereka pakai boneka-bonekan tadi. Narapidana ini itu ngumpulin rambut mereka yang udah dipotong gitu buat dijadiin rambut si kepala boneka tersebut biar kayak orang beneran gitu. Nah setelah beberapa lama nih gak kerasa persiapan mereka nih sepertinya udah ready buat kabur ya kan. Di malam harinya pelarian mereka nih, Morris dan Anglin bersaudara ini itu keluar dari sel mereka dan masuk ke dalam terowongan yang udah mereka bikin. Nah tapi Alan West ini gak bisa ngelepasin kisi-kisi yang nutupin ventilasinya nih. Dia kayak nyangkut gitu. Nah karena ini si Alan West ini nggak bisa ikut dan dia kira mundur, nggak bisa ikut gitu. Ditinggalin dia sama mereka bertiga ya kan. Nah lepas dari situ narapidana itu naik ke atap penjara menggunakan jaring pipa, abis itu meluncur lewat terobong asap dan mereka nih manjat pagar yang berduri gitu. Dan mereka juga nggak lupa buat ngebawa perahu karet yang udah mereka bikin ya kan. Dan begitu mereka melewatin dinding berduri itu, mereka mesti ngelewatin tebing nih. Mereka mesti menuruni tebing biar bisa nyampe ke pantai Alcatraz gitu, biar bisa kabur ya kan. Begitu mereka turunin tebing, mereka berhasil dengan resmi gitu ya kabur dari penjara terketat yang ada di Amerika gitu. Dan di jam 10 malam mereka bertiga ini menaiki kapal rakitan mereka buat melintasi Teluk San Francisco yang arusnya itu luar biasa gak friendly ya kan. Dan semenjak saat itu nasib mereka nih gak diketahui apakah mereka berhasil atau enggak tahu. Nah yang menarik di pelarian ini adalah pas mereka kabur itu nggak ada penjaga yang notice kalau ada pergerakan yang mereka nggak tahu gitu. Jadi selama semalam full itu penjaga nggak tahu kalau si mereka bertiga itu kabur. Mereka taunya besok paginya. Pas penjaga ini kayak absen gitu, pas dipanggil si Morris bertiga itu kok nggak ada. Begitu dicek selnya ternyata isinya kepala boneka yang mereka bikin gitu pakai kertas ya kan. Nah dari sini penjaga langsung kalang kabut. Wah kemana nih mereka? Nggak mungkin mereka kabur dari pulau ini gitu. Ini susah, nggak mungkin bisa gitu, susah ya kan. Tapi karena ada satu orang yang gagal buat kabur dari penjara ini, satu persatu tuh ditanyain ya kan sama penjaga. Sampai akhirnya si Alan West ini akhirnya ngaku gitu kalau ya kita ada rencana buat kabur dari penjara ini dan gua gagal keluar gitu, atau apapun lah yang dia ngomongin gitu. Dan si Alan West juga ngasih tahu kalau tujuan kita ini mau kabur ke
ke Pulau Angel yang jaraknya tuh kurang lebih 3 km dari Alcatraz. Ya udah, polisi dan FBI ini langsung melakukan pencarian di sekitaran tempat itulah. Nah, 3 hari kemudian setelah pelarian ini terjadi, polisi ini nemuin salah satu dayung buatan yang terapung di Teluk San Francisco yang kemungkinan punyanya si 3 napi tersebut gitu. Dan di tanggal 21 Juninya mereka juga nemuin serpihan jas hujan di Pulau Angel. Berarti kalau jas hujannya nyampe sana antara dua tuh, antara hanyut atau nggak nyampe terus dirusakin sama mereka gitu. Nah, ini memperkuat kemungkinan kalau para narapidana ini berhasil kabur. Tapi walaupun adanya penemuan ini, FBI ini membutuhkan banyak waktu buat menyimpulkan kalau para narapidana ini itu berkemungkinan kecil buat kabur. Gak mungkin mereka bisa kabur karena di malam tersebut cuaca itu lagi gak baik dan arusnya pun kuat gitu. Jadi kalau mereka naik kapal gitu doang udah terbalik kapal gitu. Nah, itu menurut FBI. Menurut gua nih, FBI itu sebenarnya dia malu kalau nyebut mereka bertiga ini berhasil kabur karena gila, federal bisa dikelabuin loh. Jadi mereka mikir kalau kita nyimpulin, kalau kita bikin statement, oke mereka berhasil, FBI pasti pertanyain dong kok bisa kabur, kan itu penjara terketat gitu. Mungkin mereka malu kali ya, kita nggak tahu. Pada akhirnya FBI ini nutup pencarian mereka terhadap 3 napi ini di tahun 1979 dan mereka ini nyimpulin kalau napi ini tuh nggak berhasil kabur dan kemungkinan besar mereka meninggal karena tenggelam di Teluk San Francisco gitu. Nah kan kalau emang beneran tenggelam harusnya mayatnya naik ke atas dong. Tapi ini gak ada mayat, bener gak? Nah karena ini tuh banyak orang yang ngebantah dan bilang kalau enggak kok, napi itu berhasil kabur karena gak ditemuin mayatnya. Nah yang uniknya adalah di sini nih. Tahun 2013 tiba-tiba ada seorang nih yang ngaku sebagai John Englin. Si orang ini yang ngaku John ini itu ngirim surat ke polisi yang berisi nama saya John Englin dan saya berhasil kabur dari Alcatraz di tahun 1962 bersama saudara laki-laki saya dan juga Frank Morris. Ya, kita berhasil kabur dan di malam itu memang kita hampir gak bisa kabur karena arusnya kuat gitu. Tapi pada akhirnya kita selamat. Nah surat itu juga nyebut kalau Frank Morris dan Clarence Englin itu udah meninggal masing-masing di tahun 2005 dan 2008. Dan John sendiri itu terkena penyakit kanker gitu. Nah John ini ngasih surat ini itu dia bertujuan buat menyerahkan diri dengan imbalan kalau dia nyerahkan diri dia dapat perawatan buat kankernya dia gitu. Tapi FBI ini itu nggak mengkonfirmasi apakah surat ini benar atau enggak, dan FBI pun nggak bisa ngemastiin. Nah karena FBI nggak mastiin informasi-informasi ini, akhirnya nasib ketiga narapidana itu ya udah kita nggak tahu. Bahkan yang ngirim suratnya pun nggak tahu itu benar atau enggak. Jadi nasib ketiga narapidana itu masih bisa dibilang ya belum diketahui. Dan nimbul lagi pertanyaan gitu, apa benar yang ngirim surat itu John Englin sendiri atau emang buat prank doang? Kalau emang prank, kenapa butuh waktu yang lama buat ngasih tahu gitu? Sampai 2013 dari tahun 62. Walaupun FBI ini sering menyangka kalau mereka ini berhasil kabur, para narapidana, bener atau enggaknya mereka berhasil kabur, apa yang mereka lakuin di malam itu bisa dibilang sesuatu yang menakjubkan karena mereka ini ngebuat sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu yang bisa terjadi gitu. Nah penjara Alcatraz sendiri itu ditutup di tahun 1963 karena biaya operasinya ini mahal daripada penjara-penjara lainnya dan akhirnya ditutup tuh. Nah menurut kalian gimana nih? Para narapidana ini berhasil kabur atau malah mereka enggak? Kalau mereka enggak berhasil kabur, terus surat itu siapa yang ngirim? Apa cuma prank doang? Terima kasih udah nonton video ini. Thank you juga buat yang udah nge-request kasus ini, kasus tentang pelarian Alcatraz ini, The Great Escape kalau bisa gue bilang ya kan. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Segini aja video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.